Pemirsa, kita akan segera lanjutkan perbincangan menakar efektivitas larangan mudik masih bersama dengan Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Rudian Tariksawan. Pak Rudi, kita akan terus mencoba untuk menghubungi kembali Kombes Pol Rudian Tariksawan. Tadi kalau kita sudah, saya boleh meresum, tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana penindakan yang sudah dilakukan kepolisian. Dan Pak Rudi, saya ingin tanyakan, ini kan Ditelantas membuat 17, koreksi kalau saya salah, 17 checkpoint, kemudian 14 lokasi penyekatan, dijaga 24 jam. Dan ini rentang waktu yang cukup panjang ya, bukan pekerjaan mudah tentunya untuk pihak kepolisian. Bagaimana mengatur rule kerjanya, pembagian tugasnya dengan TNI, seperti apa sinergitasnya Pak Rudi? Ya, mohon maaf saya koreksi yang disampaikan tadi ada 14 pos penyekatan, 17 checkpoint itu di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kalau di keseluruhan itu ada 381 titik pos penyekatan. Jadi mulai dari Sumatera Selatan sampai ke Bali. Jadi memang itu kita lakukan secara serentak kemarin ya, secara serentak pada pukul 00 tanggal 6 untuk melakukan penyekatan sekaligus pencegahan ya terhadap mereka yang akan tetap melakukan mudik ya. Seperti itu. Oke. Baik di jalur tol, jalur arteri, ya, jalur-jalur alternatif sudah kita sekat, termasuk yang ada di pelabuhan ya, Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang. Itu kita lakukan penyekatan. Ya. Oke, termasuk juga dengan penjagaan di jalan-jalan tikus atau jalan alternatif. Ini kan cukup bagaimana kesulitan yang ditemui atau hambatan yang ditemui? Apakah selama ini atau sejauh ini masih bisa diatasi, Pak Rudi? Saya kira bisa diatasi dan kita lakukan penjagaan full 24 jam ya, di jalur-jalur tadi, sehingga dipastikan pada tanggal 6 sampai 17 ini benar-benar bisa ditekan dan bisa dicegah masyarakat yang ingin mudik ya, karena memang ini untuk keselamatan kita semuanya ya, kebaikan kita semuanya ya. Namun ada hal-hal yang juga yang perjalanan tetap diperbolehkan ya, seperti tadi ya, yang diperkecualikan ya, orang-orang yang mempunyai kepentingan yang urgensi tentunya memudik, kemudian kegiatan dinas ya, kemudian juga aktivitas aglomerasi yang sudah diatur di peraturan di Permenhub juga ada ya, 8 wilayah aglomerasi. Jadi aktivitas masyarakat pun tetap terjaga ya, misalnya di Jabodetabek ini aktivitas ekonomi, aktivitas kegiatan bisnis ini terjaga karena memang rutinitas, karena orang di Bekasi kerja di Jakarta, di Ciputat, Tangsel kerja di Jakarta, ini tetap diawasi ya. Saya pernah membahas saya pernah membahas ini sama Pak Rudi terkait dengan surat ini ya. Kalau sampai ada masyarakat yang memalsukan surat keterangan, karena ketika aturan diperketat, cara-cara mengakali pun ada begitu. Bagaimana penindakan tegasnya ketika nanti diketahui bahwa ada masyarakat yang mudik menggunakan dokumen palsu misalnya, dan itu ditemukan oleh kepolisian? Pak Rudi, tadi sempat mendengar? Yang surat-surat itu ya? Ya. Jadi untuk masyarakat harus lebih berhati-hati ya, karena memang kalau pemalsuan surat ini sudah merupakan ranah pidana. Jadi baik nanti yang membuat maupun nanti yang menggunakan ya. Jadi ini karena ini ranahnya pidana ya, kejahatan. Jadi sekali lagi ini hati-hati, karena ini juga sangat membahayakan ya, orang yang mungkin terpapar kemudian ternyata membawa surat yang negatif ya, ini kan membahayakan. Jadi baik itu yang menggunakan maupun yang membuat, ini juga kena pidana ya. Oleh karena kita perlu hati-hati semuanya, jangan sampai karena ketidaktahuan kita. Utamanya yang membuat, pasti ini hukumannya lebih berat.
Begitu. Oke, dan pihak kepolisian sudah tahu ya cara mendeteksi ini dokumen palsu atau bukan, Iya. karena jago Iya, loh itu Pak kan kalau orang udah bisa. ngakal-ngakalin Pak. Menggunakan barcode juga bisa. Ya. Oke, ini terkait dengan kita bicara mungkin ke depan ya, karena sudah ada yang mudik, kemudian juga bagaimana persiapan untuk arus balik. Sudah ada kerjasamakah dengan Pemda misalnya atau dengan pihak lain terkait dengan alur untuk arus balik ini Pak Rudi? Ya, sesuai surat edaran Satgas COVID-19 nomor 13, kemudian juga Permenhub dan aturan-aturan tentang PPKM Mikro ya, dari instruksi Mendagri ini sudah jelas bahwa siapa-siapa yang sudah terlanjur mudik ini akan mendapat tindakan dari pemerintah daerah dan dikuatkan dengan aturan-aturan pimpinan daerah. Akan dikarantina 5 kali 24 jam ya, atau 5 hari itu. Kemudian untuk balik juga sudah kita antisipasi ya, mereka yang nanti akan kembali termasuk yang masuk Jakarta kita lakukan pemeriksaan dan penyekatan kembali. Saya kira seperti itu. Oke, mungkin himbauan Pak Rudi, karena ini ada beberapa hari juga ke depan, masih ada hari yang panjang, mungkin beberapa masyarakat masih ada yang berhasrat cukup tinggi untuk pulang kampung, mungkin ada himbauan dari pihak kepolisian. Iya, himbauan dari semua ya, mungkin dari semuanya ya, untuk benar-benar kita taatilah apa yang sudah digariskan kebijakan pemerintah, karena pemerintah membuat kebijakan ditiadakan mudik untuk kebaikan kita semuanya. Untuk keselamatan kita semuanya, COVID-19 bisa ditekan ya, jangan sampai melonjak ya, dan masyarakat kita bisa lebih produktif lagi. Jadi begitu. Terima kasih. Oke, baik. Pak Rudi, terima kasih atas waktunya di tengah kesibukan Pak Rudi saat ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Rudi. Terima kasih. Selamat pagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda Good Morning Jakarta akan segera kembali, tetaplah bersama kami.